Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini gue mau recap tentang kripto yang naiknya gila-gilaan di 2021 tapi fundamentalnya masih oke. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah, ini gue bikin video ini sebagai recap aja guys, dimana video ini akan jelasin tentang kripto-kripto yang naiknya gila-gilaan tapi fundamentalnya tetap oke. Jadi bukan kayak semacam pump and dump doang, tapi ini emang kripto yang benar-benar bagus dan emang naiknya tuh karena alasannya fundamentalnya bagus. Nah, jadi kita udah bikin artikelnya guys di koinvestasi.com. Jadi kalau mau langsung versi tertulisnya kesana aja, tapi kita bakal breakdown lebih dalam sedikit nih di dalam video ini. Nah, langsung aja guys. Jadi yang pertama adalah Gala Games, dimana Gala Games ini buat yang belum tahu adalah sebuah proyek blockchain baru yang intinya tuh fokusnya bakal ke gaming. Jadi buat yang dulu sering pakai Facebook, pasti tahu ada perusahaan namanya Zynga yang kayak nerbitin game-game di Facebook lah, kayak Farmville, Mafia Wars apa kalau nggak salah namanya, tuh banyak lah pokoknya mainan-mainan Facebook kan. Itu yang nerbitin satu company doang namanya Zynga. Nah, jadi sekarang Zynga tuh udah transisi ke game berbasis blockchain, dimana mereka bikin perusahaan namanya Gala. Jadi Gala Games ini tuh punya beberapa game yang intinya sekarang tuh yang baru launching tuh sekitar 3, Townstar, Spider Tank, sama Mirandus. Nah, jadi dia tuh rencananya bakal punya 8 games tapi sekarang baru 3, dan kedepannya dia bakal pengen jadi kayak semacam satu perusahaan yang fokusnya emang ke blockchain gaming doang, agar orang bisa menghasilkan uang melalui game dan semua data dari game tersebut itu tersimpan di blockchain. Jadi semua bergerak secara terdesentralisasi juga. Nah, jadi blockchain Gala Games ini singkat aja guys, agak-agak ribet sih. Jadi dia tuh adalah multi-chain yang intinya teknologinya keren banget sih. Jadi dia pakai 3 mekanisme konsensus. Yang pertama itu proof of work, yang kedua proof of stake, yang ketiga itu proof of storage. Jadi intinya proof of work ini untuk nyambungin semua game-game di dalam satu blockchain. Terus lapisan keduanya itu adalah untuk gamenya masing-masing. Terus yang terakhirnya itu proof of storage-nya tuh buat nyimpen datanya lah intinya. Nah, jadi Gala ini juga bisa di staking untuk jadi validatornya, dan kalau mau jadi validator atau jadi node-nya itu tuh agak mahal guys. Jadi harus beli license-nya dulu atau perizinannya di Gala, dan ini harganya tuh sekitar 160.000 122 Gala. Nah, jadi itu tuh kalau ditotalin sama harga Gala sekarang itu adalah sekitar 1,2, ini kan 0,54 sekitar 7.600-an lah ya. Berarti harganya sekitar 1,2 miliaran kalau mau jadi validator di sini. Nah, ini juga limited guys buat jadi validatornya. Jadi emang siapa cepat bisa jadi validator duluan, karena dia kalau udah mencapai angka tertentu nanti akan ditutup. Nggak tahu kedepannya akan ditambah apa enggak, tapi intinya nih kalau kita lihat di notes-nya, bentar. Kalau kita lihat di notes-nya nih, sekarang yang jadi validator tuh baru sekitar 25.966, dan dia akan dibatesin. Tapi kalau misalnya ada kuota tambahan ya nggak tahu, tapi intinya harganya segitulah, mahal lumayan. Nah, jadi bisa dilihat nih dari chartnya, emang Gala tuh naiknya gila-gilaan banget guys. Jadi kalau kalian perhatiin dan kalau kalian sempat beli, dari September aja ini tuh udah naik sekitar 2.400%-an. Wow, gokil. Nah, ini jadi salah satu kripto yang emang gokil sih di 2021, karena dia launchingnya juga di pertengahan 2021 dan bukan dari Januari, tapi naiknya udah gila-gilaan, ngalahin beberapa yang fundamentalnya bagus tapi udah ada sejak sebelum 2021 bahkan. Jadi emang Gala tuh salah satu yang keren, dan kedepannya dia masih punya plan yang banyak, dan ini menurut gue ya salah satu proyek yang bagus karena gue pribadi punya. Tapi gue balik lagi di sini bukan financial advice, jadi hati-hati juga, do your own research, apalagi melalui nanti kemungkinan bear market. Nah, selanjutnya adalah Terra Blockchain. Jadi buat kalian yang belum tahu Terra Blockchain, kalian sabi banget nih, langsung aja mampir ke video YouTube channel Koinvestasi, judulnya ini. Nah, jadi intinya Terra Blockchain ini tuh salah satu yang lagi booming banget karena emang naiknya gila-gilaan banget guys. Karena di tengah era krisis dari stablecoin Tether, Terra Blockchain itu menjadi salah satu solusinya karena dia punya stablecoinnya sendiri namanya US Terra. Nah, jadi perbandingannya kalau misalnya stablecoin kayak Tether kan, dia kalau mau nerbitin Tether, dia harus punya fiatnya sebagai cadangan. Nah, ini tuh rentan banget karena nggak ada yang ngecek pertama, dan yang kedua tuh ada kemungkinan manipulasi, dimana kayak kasus yang baru aja diangkat nih sama pemerintahnya Amerika, dimana Tether tuh nerbitin USDT tanpa memiliki USD yang secukupnya untuk nge-back si USDT ini. Jadi dia nerbitin USDT ngada-ngada lah, nggak punya cadangan aslinya.
Nah, jadi karena kasus itu sekarang lagi banyak orang yang mencari alternatif stablecoin dan salah satu yang dituju adalah UST. Jadi kalau UST sendiri tuh intinya kalau mau nerbitin UST dia harus ngeburn Luna, salah satu koin lain dari ekosistemnya Terra Blockchain. Jadi di Terra Blockchain tuh ada dua, ada UST, ada Luna. Nah, Lunanya ini tuh kegunaannya untuk biaya transaksi dan juga untuk alat tukar utama di ekosistem blockchainnya Terra. Karena adanya masalah Tether tadi, sekarang tuh ya UST lagi booming banget, makanya Terranya juga ikut keangkat. Nah, di luar itu tapi ekosistem Terra tuh gila-gilaan banget naiknya, karena kalau kita lihat dari jumlah dana yang terkunci di sektor DeFi-nya Terra Blockchain, salah satu sektor yang lagi boomingnya juga, ini bisa dilihat tuh peringkatnya baru aja naik, dimana sekarang ada 20,98 miliar US dollar yang terkunci di sektor DeFi-nya Terra Blockchain. Nah, ini tuh ngalahin Binance Smart Chain guys, dimana padahal sebenarnya aplikasi atau di apps atau proyek crypto DeFi yang ada di blockchain-nya tuh lebih banyak di Binance Smart Chain dibandingkan Terra Blockchain. Jadi kalau Binance Smart Chain tuh punya 237 proyek, tapi kalau Terra cuma punya 13. Tapi jumlah dana yang terkuncinya tuh lebih banyak di Terra Blockchain. Ini keren banget sih, karena dia ngalahin BSC, salah satu rajanya lah di dunia DeFi. Walaupun emang belum bisa ngalahin Ethereum yang dana terkuncinya tuh masih 160,2 miliar, masih paling banyak lah dibanding semuanya. Nah, jadinya ini keren banget sih. Emang ekosistemnya tumbuh dengan cepat banget dan ini tuh baru aja terjadi tahun ini. Beberapa minggu terakhir tuh baru ngalahin BSC dan emang jumlahnya ini akumulasi kayak tahun inilah boomingnya. Nah, ini jadi salah satu yang keren banget, makanya kenapa sekarang Terra Blockchain tuh terutama Lunanya tuh koinnya itu naik gila-gilaan. Nah, kalau kita lihat apresiasi harga dari Luna sendiri, ini tuh dari Januari 2021 sampai Desember 2021, ini udah naik sekitar 12.917%. Wah, ini gila banget sih guys. Jadi buat kalian yang udah hold dari Januari, congrats banget sih. Walaupun emang kalian belinya di Mei pas crash kemarin ya, emang ini membuktikan teori sih kalau misalnya hodlers always win. Nah, jadinya biasanya yang untungnya lebih gede itu yang investasinya lebih lama. Jadi emang ini kelihatan banget karena untungnya gila banget guys. Nah, terus berikutnya adalah Axie Infinity, di mana Axie Infinity ini adalah salah satu proyek yang lagi booming banget, terutama karena di November kemarin dia baru aja jualan land-nya atau tanah virtualnya. Jadi Axie Infinity ini adalah buat yang belum tahu tuh, Axie Infinity adalah sebuah game berbasis blockchain di mana kita tuh bisa bermain, bertarung melawan aksi players lain, terus juga kita bisa jual beli NFT berupa aksi atau kayak monsternya, dan kita bisa dapat SLP token yang kemudian bisa kita gunakan untuk mengembangbiakan aksi, terus kemudian aksinya bisa dijual atau bisa langsung di cash out ke fiat. Nah, jadi intinya sekarang tuh Axie Infinity lagi booming banget karena emang volume transaksinya gede-gedean banget dan pemainnya terus bertambah, apalagi sejak booming di Januari 2021 karena ada pemain-pemain dari Filipina yang bilang dia bisa kayak sekitar 10 juta per hari, itu gila banget sih waktu masih sepi. Terus juga di pertengahan 2021 ada employee atau pekerja dari Goldman Sachs, salah satu bank terbesar di dunia, yang bilang kalau misalnya dia lebih mending main Axie Infinity daripada kerja karena gajinya relatif sama. Itu gila sih. Orang-orang habis itu pada FOMO dan bisa dilihat nih land-nya ini terjual dengan harga paling tinggi tuh 2,48 juta US dollar. Ini tinggi banget sih. Dan kalau kita lihat dari jumlah transaksi di dalamnya, jumlah NFT yang diperdagangkan dalam Axie Infinity, ini tuh udah nyampe gila-gilaan. Bahkan sekarang masih nomor 1 guys di peringkat NFT collection dibandingkan NFT lain. Jadi bedanya dengan NFT seni, kalau NFT di Axie Infinity tuh NFT-nya ya aksinya, jadi bisa digunakan untuk bertarung atau bermain. Dan sekarang tuh volume transaksinya udah nyampe 3,81 miliar US dollar dan perdagangnya itu udah nyampe hampir 1,5 juta orang dan penjualannya udah nyampe 11 juta. Jadi nggak heran lah kalau ini salah satu top gainers di 2021 karena naiknya juga gila-gilaan. Nah, kalau kita lihat nih sampai dari Januari sampai sekarang walaupun udah koreksi lumayan gede, harganya tuh udah naik sekitar 26.968%. Ini gila banget sih. Jadi buat kalian yang udah dengar dari 2021, congrats guys. Karena gue pribadi udah dengar dari 2020 tapi gue nggak beli banyak. Kocak, karena gue ngerasa ini cuma hype-hypean doang. Karena kan waktu itu trennya masih DeFi, belum play to earn. Dan gue ngerasa kayak skeptis lah, ya wajar lah ya. Gue pribadi juga skeptis waktu itu kan. Tapi ternyata bisa dilihat udah naik gila-gilaan. Dan ya namanya juga di kripto pasti ada penyesalan. Kalau nggak nyesel nggak beli, ya nyesel nggak jual. Jadi ya buat kalian yang udah hold banyak dari Januari sampai sekarang atau dari Mei sampai sekarang, congrats banget guys. Dan ini menurut gue di 2022 sama halnya dengan Luna ya masih bakal booming sih, karena emang
dia selalu improvement, apalagi sekarang punya LAN, terus kedepannya masih banyak upgrade lain dan masih banyak fitur-fitur tambahan lain, dan kemungkinan ya masih bakal booming karena walaupun emang saingannya banyak, ya Axie Infinity adalah salah satu yang ekosistemnya luas banget dan pemainnya udah solid banget lah komunitasnya, jadi nggak bakal hilang gitu aja menurut gue di 2022. Nah, terus berikutnya adalah Polygon atau Matic. Jadi buat yang belum tahu, kalian yang sering dengernya Matic doang, koin-koin Matic doang, kalian harus tahu kalau proyeknya tuh sebenarnya namanya Polygon blockchain Polygon. Jadi kenapa namanya Polygon? Jadi tuh sebenarnya dulu namanya Matic Network, cuma dia rebranding jadi berubah namanya Polygon. Makanya koinnya namanya Matic tapi blockchainnya namanya Polygon. Dan sekarang tuh dia fokusnya untuk menjadi pembantu utama kayak untuk memperlancar blockchain Ethereum dan juga merendahkan sebagai alternatif untuk merendahkan biaya transaksi di blockchain Ethereum. Polygon blockchain tuh masih terus mengembangkan teknologinya, bahkan ada yang namanya ZK Rollup. Sekarang ini tuh kayak intinya bikin blockchainnya lebih cepat lagi dan lebih rendah dalam biaya transaksi, dan intinya nanti Ethereum bisa memanfaatkan Polygon untuk sidechainnya atau blockchain sampingannya, biar kalau mau transaksi di ekosistem Ethereum bisa lewat Matic biar biayanya lebih rendah. Karena kalau kita tahu sekarang gas fees Ethereum tuh gila banget guys, asli bisa sampai berapa ya? Bisa sampai ratusan ribu gak sih, $20 tuh kayak 300 ribu, 400 ribu, 500 ribu. Sedangkan kalau kita bandingin sama Matic nih, kalau kita lihat scannernya sekarang tuh kalau paling mahal aja tuh 100, nih naik turun terus nih scannernya. Nah jadi pun kalau misalnya paling kenceng nih 130 gue bacanya gitulah. Nah misalnya paling kenceng tuh 130, dan ini kalau kita translate ke dolar ini tuh 0,1 gue sama dengan $0,01. Jadi kalau misalnya paling cepet pun biaya transaksinya cuma sekitar 1,3 US dollar atau sekitar ya 14 ribuan lah. Dan itu masih kecil banget guys. Jadi kalau dibandingin sama biaya transaksi Ethereum yang bisa nyampe jutaan, ini Matic benar-benar jadi solusi. Polygon blockchain tuh benar-benar jadi solusi, makanya harganya emang naik banget, dan ya orang-orang anggap fundamentalnya oke, karena dia juga kedepannya pengen jadi blockchain sendiri, bahkan pengen jadi kayak semacam multi-chain ekosistem gitu kayak Parachain, tapi dia pengen punya beberapa blockchain, yang satu fokus untuk bantuan Ethereum, yang satu fokus untuk ekosistemnya sendiri. Makanya kedepannya menurut gue ini belum bakal mati, walaupun ya kemungkinan kena imbas juga sama bear market 2022. Kemungkinan loh, balik lagi nggak ada yang tahu bear market datang apa enggak. Nah ini kalau kita lihat sampai all time high-nya banget kan, dia baru all time high nih. Coba kita lihat dari Januari, mana Januari? Ini dia. Nah kalau kita lihat dari Januari ini Matic udah naik sekitar 17.765%. Wah ini gila sih. Jadi buat kalian yang udah hold dan kayak sabar-sabar terus sama Matic tuh ya selamat guys, karena ini udah worth it banget. Dan kalau dulu ada yang nanya, nih Matic cut loss nggak? Buat kalian yang nggak cut loss, keren, selamat. Karena gue pribadi bilang nggak usah cut loss, santai aja sih, sabar. Karena emang ini bagus dan kedepannya menurut gue masih bakal booming lagi dari segi usage-nya atau penggunaannya, walaupun emang harganya bakal koreksi-koreksi lucu kecil lah. Tapi kalau kalian long term investor ya santai aja. Nah yang terakhir adalah Solana. Jadi ya nggak kaget sih, Solana tuh gila banget. Gila, Solana ini adalah salah satu blockchain yang emang mekanisme konsensusnya tuh bukan proof of stake atau proof of work, tapi dia proof of history yang ya walaupun dia punya kekurangannya sendiri, emang masih dinilai bagus karena emang transaksinya cepet banget, walau keamanannya agak-agak kurang lah. Karena kan di dunia blockchain tuh kalau misalnya mau blockchain aman, kecepatannya harus kurang. Kalau mau kecepatannya tinggi, keamanannya agak-agak kurang. Makanya Solana tuh udah kena 2 kali serangan kan, serangan manipulasi dari bot di 2021. Tapi ya bisa dilihat sekarang udah mulai pulih lagi, dan gue pribadi ya ngerasa emang ekosistem Solana tuh tumbuhnya kencang banget guys, karena dari DeFi aja udah rame, terus juga lending protokol DeFi juga udah rame, terus NFT marketplace-nya juga rame, terus Web3-nya atau aplikasi-aplikasi yang berbasis blockchain di website itu ya udah mulai booming juga. Jadi kayak emang ekosistemnya tuh bertumbuh dengan cepat, dan kalau kita balik ke DeFi lama tadi, ini ekosistem DeFi-nya Solana tuh udah naik di peringkat keempat, bahkan hampir mau ngalahin Binance Smart Chain. Makanya ini menurut gue salah satu ekosistem yang keren sih, jujur Solana. Karena ya kecepatannya 65.000 transaksi per detik, tapi sayangnya karena kecepatan validasi tersebut ada 1-2 hal keamanan yang bikin dia suka tiba-tiba mati kalau misalnya overheat atau overload sama kebanyakan transaksi, kayak yang kita lihat dari bot attack kalau misalnya ada IDO atau initial DEX offering. Nah jadi ya ada kekurangan dan kelebihan, tapi ekosistem dan pendukung di belakangnya tuh orang-orang tajir semua dan kayak keren-keren lah. Intinya kalau misalnya ini bisa diselesain masalah keamanannya, harusnya sih blockchainnya bisa booming.
Tapi kalau menurut gue pribadi ngelihat pertumbuhannya dan juga biaya transaksinya yang cuma sekitar 20 rupiahan per transaksi, itu tuh ya oke lah. Karena udah cepat murah, tapi ya kurang amannya itu harus ditindaklanjutkan. Nah terus kalau kita lihat nih Solana dulu, buat kalian yang udah dengar, dulu tuh foundernya si SBF ini, bukan foundernya sih. Jadi kayak SBF tuh Sam Bankman-Fried tuh yang juga megang FTX, dia tuh ngomong kalau dulu waktu harganya sekitar $3 apa kalau nggak salah, banyak yang meragukan Solana, tapi tapi tuh dia ngomong intinya dia beli terus nggak mau dengerin orang lain lah, bahasanya kasar. Tapi intinya dia beli dari $3 di Januari. Ini bisa lihat. Bahkan sampai $3 dan harga awal Januari pun $1,5 dan dia beli sampai sekarang masih hold. Dan gue pribadi juga, karena emang gue percaya ini ya lumayan oke walaupun ada kekurangannya. Tapi kalau kita lihat dari Januari sampai sekarang, ini udah naiknya sekitar 27.410% guys. Dan ini salah satu yang gokil sih menurut gue, ekosistem Solana asli. Dia bahkan menjadi saingannya Binance Smart Chain. Jadi gak heran kalau misalnya dia menjadi salah satu blockchain atau salah satu kripto yang booming di 2021. Nah jadi itu deh guys, top 5 kripto di 2021 menurut gue pribadi, yang emang biggest gainers atau harganya naik paling gila-gilaan dan fundamentalnya tetap bagus, bukan shitcoin asal pamendam. Jadi balik lagi, emang Gala, Luna, terus juga Axie Infinity, terus Polygon atau Matic, dan Solana. Itu menurut gue pribadi di 2021 oke, dan di 2022 bahkan sampai 2024 gue pribadi yakin masih bakal bertahan. Tapi balik lagi, ini bukan financial advice, karena gue bukan dukun dan gue juga bisa salah. Nah kayak gitu aja deh guys, thank you banget udah dengerin. Kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan.